Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat teman-teman. Ini ada dua pertanyaan nih yang belum sempat dibahas agak panjang di kelas tadi, di kelas Sketch and Watercolor. Jadi ada sebuah pertanyaan, dua buah nih dari Marta sama Billy. Marta nanya nih, Kak, alat yang direkomendasikan untuk watercolor apa ya Kak yang terjangkau? Nah, ini sebuah pertanyaan yang paling umum sih sebenarnya kalau mau nge-start ya. Jadi, kalau ditanya yang masalah terjangkau atau enggak, itu balik lagi sama kemampuan kita finansial ya. Tapi, ini ada tapinya nih. Jangan kita sekali-kali enggak ngelakuin yang namanya investasi. Kenapa? Yang namanya investasi di alat itu penting, dan penting. Kenapa? Kalau seumpama kita nih tiba-tiba lagi ke toko buku, terus nemu ada watercolor yang mereknya salah satu merek namanya Gitar tuh yang sering dipakai ya sama anak-anak sekolahan, terus kalian pikir ya udah deh, ini kan harganya terjangkau, gue beli juga deh gitu buat latihan, kayak gitu. Intinya ketika kalian start terus hasilnya kurang oke gitu dengan watercolor tertentu gitu, terus hasilnya kurang oke karena memang ini murah gitu, sekalian pakai buat latihan. Terus kalian gores-gores, kalian kurang puas, takutnya jika itu yang terjadi kalian malah down buat ngerjainnya, buat latihan lagi down gitu karena kayaknya gue nggak bakat deh karena hasilnya jelek kayak gitu. Nah, salah satu cara saya buat ngakalin itu adalah investasi. Investasi maksudnya gimana? Kita nabung, kita beli alat yang bagi kita proper gitu. Dan kayaknya kalau kita ke toko, saya sih nggak nyaranin ke toko besar gede gitu kayak Gramet gitu. Cuma mungkin bisa cek-cek di toko online gitu. Itu ada satu pack alat gambar watercolor itu yang bentuknya kayak gini nih. Jadi bentuknya kompak kayak gini, tapi bukan ini mereknya, ada merek yang murah-murah gitu. Itu asal dia kompak, itu bisa kalian investasiin di situ. Jangan yang tube gitu, jangan kalian lihat cari watercolor yang tube. Kenapa? Kalau beli yang tube, yang tabung yang kecil-kecil gitu, emang murah, tapi kalian harus beli alat-alat lain lagi kayak kuasnya, terus beli paletnya. Nah itu kan malah ngeluarin uang yang lebih banyak. Tapi kalau yang pocket kayak gini, ini udah paketan dan harganya juga cukup terjangkau kalau kalian start. Nggak murah banget, cuman cukup terjangkau. Karena balik lagi, takutnya kalian hasilnya jelek gara-gara pakai yang murah, terus ngedown, nggak mau ngelanjutin lagi. Ya balik lagi ya, kalau yang watercolor nggak cuma watercolor doang nih. Ya Marta ya, cuma alat kayak kertas, kuas juga semuanya ngaruh banget. Jadi balik lagi, murah boleh tapi jangan yang murahan dong nyarinya ya gitu. Nah pertanyaan kedua nih dari Billy, Kak, apakah dalam membuat sketsa memerlukan penggaris? Jadi ini kayaknya buat teman-teman yang lain yang bukan senang banget ya, yang memang memerlukan alat-alat bantu dalam sketsa, ya jawabannya sih sebenarnya enggak gitu. Kenapa? Balik lagi, kita asiknya tuh nge-sketch itu kan karena real ya, kita duduk di suatu tempat, kita nge-sketch pemandangan atau nge-sketch orang, tergantung kalian prefer sukanya mana ya. Kalau emang human interest, kalian suka nge-sketch orang lagi ngapain gitu, monggo gitu. Tapi balik lagi, enaknya itu kita jalan dengan peralatan yang nggak terlalu banyak juga. Jadi ketika kalian nemuin objek yang menarik, ini kebayang dong kalau kalian udah bawa penggaris segala macem, kalian udah siap-siap gitu, malah ngerepotin diri sendiri dan nggak siap perang. Jadi ketika kalian udah jalan-jalan ke suatu tempat, ke puncak misalnya, terus nemu objek yang menarik, waduh ternyata penggaris gua nggak ada nih gitu, banyak hal-hal yang gua nggak bawa nih, lupa, malah jadi kepikiran segala macam. Jadi intinya adalah pensil, sketchbook, kertas mungkin, itu adalah hal-hal yang paling basic. Jadi siapin yang basic aja, karena gini, karya bagus itu nggak ke alat kok, tinggal orangnya. Orang latihan terus-menerus pasti hasilnya oke banget. Nah, gitu aja buat Marta sama Billy, mudah-mudahan ngejawab pertanyaan yang tadi belum sempat diajuin. Oh iya, sama pensilnya juga jangan lupa ya, mungkin pensil kayak gini aja, jangan pensil mekanik, karena kalau pensil mekanik kalian nanti akan kesulitan lagi buat ngarsil segala macam gitu. Ya, terima kasih, mudah-mudahan membantu kalian nanti sketchingnya berikutnya. Thank you.